Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6590 Kualifikasi untuk Zaman Para Dewa. Nona Sheng benar sekali, itulah yang sedang kupikirkan. Mulai sekarang, saya akan mengerahkan segala upaya untuk membantu Tuan Muda Chu Feng. Jika Anda tidak bersedia, maka mari kita berpisah di sini. Shuang Yu juga menyampaikan pernyataan dan sikapnya tegas. Sebenarnya, dia tidak mengetahui identitas Chu Feng saat itu di lokasi warisan ilahi. Dia pernah ingin membunuh Chu Feng. Oleh karena itu, ia dihukum berat dengan dipenjarakan oleh nenek dari pihak ibu Chu Feng. Namun, dia sama sekali tidak mengeluh ketika dia mengetahui bahwa orang yang selama ini menjadi targetnya sebenarnya adalah putra Jie Ranqing, tuan muda mereka. Ia hanya merasakan rasa bersalah, bahkan merasa pantas mati. Ia ingin menebus dosa-dosanya dengan kematiannya, dan jika bukan karena Shuang Sui, ia pasti sudah mati. Pada saat itu, dia menganggap dirinya seolah-olah sudah mati, dan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan selama sisa hidupnya adalah menebus kesalahannya kepada Chu Feng. Tuan-tuan, tidak perlu lagi menjelaskan apa yang telah dilakukan Jie Tianran. Namun, mengesampingkan dia, ada terlalu banyak parasit di Istana Suci 7 Alam akhir-akhir ini. Istana Suci didirikan untuk menyatukan para spiritualis roh dunia dan menciptakan tempat yang dapat mereka andalkan dan yang dapat mengambil keputusan untuk mereka. Namun kini, Istana Suci 7 Alam penuh dengan tipu daya dan perselisihan internal, di mana setiap orang berjuang untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Di dalam Istana Suci itu, mereka bahkan secara terang-terangan meneriakkan slogan Persatuan Dunia Seni Bela Diri. Bagi para spiritualis roh dunia dari luar, bergabung dengan Istana Suci 7 Alam saya sangatlah sulit. Aku sudah lama melupakan cita-cita awalku. Jika ini terus berlanjut, Istana Suci 7 Alam akan dihancurkan oleh mereka cepat atau lambat. Istana Suci 7 Alam membutuhkan reformasi, dan Chu Feng adalah orang yang memiliki peluang terbaik untuk menyingkirkan parasit-parasit ini. Chu Feng adalah cucu Tuan Yanqing dan putra Ranqing. Dia sudah memiliki garis keturunan sah dari Istana Suci 7 Alamku dan apa salahnya jika kita membantunya? Kakek Ling Xiao bertanya. Semua orang terdiam, tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Namun, saya menghormati ide setiap orang yang selalu menjadi filosofi Tuan Yanqing. Mereka yang bersedia membantu Chu Feng dalam membalaskan dendam Tuan Yanqing dipersilakan untuk tetap tinggal. Jika Anda tidak bersedia, Anda boleh pergi sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya dan saya akan tetap membantu Anda. Kakek Ling Xiao berpidato di hadapan kerumunan. Kemudian, semua orang menyampaikan pendapat mereka satu persatu. Meskipun beberapa orang memilih untuk pergi, namun sebagian besar orang memilih untuk membantu Chu Feng. Selanjutnya, kelompok tersebut menyusun rencana. Mereka terpecah menjadi beberapa kelompok untuk menghubungi lebih banyak orang yang telah menerima kebaikan dari nenek Chu Feng dari pihak ibu dan ibu Chu Feng. Sampaikan ide-ide tersebut kepada orang-orang itu, dan tambahkan sebanyak mungkin orang untuk memperluas pengaruh mereka. Namun, ada satu syarat, mereka harus mengenal orang tersebut dengan baik dan memiliki karakter yang dapat diandalkan. Jika seorang pengkhianat muncul dan membawa para tetua tingkat suci dari Istana Suci 7 Alam, mereka semua akan menghadapi pemusnahan. Sembari mengumpulkan kekuatan, mereka juga akan mencoba mencari informasi tentang Chu Feng. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk membantu Chu Feng. Meskipun mereka tahu bahwa kemampuan mereka saat ini hanya bisa memberikan sedikit bantuan kepada Chu Feng,
hidup mereka kini akan didedikasikan untuk mengikuti Chu Feng sampai mati. Sementara itu, Chu Feng, Xiao Yu'er, Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri, dan wanita gila. Mereka telah memasuki Sungai Surgawi 7 alam, namun mereka sudah terpecah menjadi 3 kelompok. Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu masing-masing pergi ke dunia lain, sementara Chu Feng bersama dengan Xiao Yu'er tiba di alam di luar alam atas. Alasannya adalah ketika kekuatan Chu Feng memasuki Sungai Surgawi 7 alam selama zaman dewa, dia mengingat lintasan semua kekuatan tersebut. Di sini, secara permukaan, gaya yang masuk relatif lemah, namun Chu Feng segera menyadari bahwa kekuatan yang memungkinkan mereka memasuki tempat ini sebenarnya adalah keuntungan tambahan. Karena ada rahasia tersembunyi di sini, adapun apa sebenarnya itu, tidak mungkin untuk menentukannya. Namun Chu Feng merasa bahwa hal itu mungkin memainkan peran penting. Kekuatan itu jauh melampaui kekuatan yang terlihat di permukaan. Namun, perubahan di zaman para dewa telah mengguncang seluruh dunia seni bela diri. Belum lagi Istana Suci 7 Alam sudah mengambil tindakan, bahkan beberapa kekuatan pemberani dan ahli bela diri mulai memiliki pikiran jahat dan bergegas menuju Sungai Surgawi 7 Alam. Saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan beberapa keuntungan, meskipun demikian, dunia tempat Chu Feng berada saat ini sangat penting. Namun kekuatan yang luar biasa itu sama pentingnya. Inilah sebabnya pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, wanita gila dan Presiden Serikat Pedagang Seni Bela Diri akan terlebih dahulu pergi dan menjarah kekuasaan. Chu Feng dan Xiao Yu'er kemudian pergi untuk menyelidikinya. Kini, Chu Feng telah memasang formasi besar di langit berbintang untuk meningkatkan kemampuan pengamatannya. Chu Feng mengamati penguatan formasi besar tersebut, lalu secara bergantian menggunakan mata surgawi dan mata ilahi 3 alam untuk mendapatkan wawasan tentang perubahan di dunia. Yu'er, aku punya cara untuk melindungi diri. Kamu tidak perlu tinggal di sini bersamaku. Bagaimana kalau kita melakukan apa yang telah kita sepakati sebelumnya, dan kamu pergi ke dunia yang telah kugambarkan dan mencari kekuatan? Jika tidak, aku khawatir jika aku terlambat, orang-orang dari Istana Suci 7 Alam akan mengambilnya. Chu Feng menasihati Xiao Yu'er. Biasanya, dia tidak akan berulang kali mendesak Xiao Yu'er untuk pergi. Namun kini, seluruh keluarga Yu'er terjebak dalam kekuatan tanah leluhur mereka. Ia sangat membutuhkan kekuatan yang besar, meskipun sumber energi saat ini menjadi kunci utama. Kekuatan zaman para dewa sangat luar biasa dan mungkin juga memainkan peran penting. Aku ingin tinggal bersama kakak laki-lakiku. Xiao Yu'er itu tersenyum manis. Sebenarnya, dia hanya mengkhawatirkan Chu Feng. Meskipun dia tahu Chu Feng memiliki kartu truf, dia tetap tidak bisa tenang. Baiklah, aku juga hampir melihat tanda-tandanya. Melihat hal itu, Chu Feng memutuskan untuk tidak mendesaknya lagi. Xiao Yu'er punya ide sendiri. Lagi pula, Xiao Yu'er memang sudah kuat sekarang. Dengan kehadirannya, aku merasa tenang. Seperti yang diharapkan, sesuatu yang sangat penting tersembunyi di sini. Sesaat kemudian, Chu Feng menjadi bersemangat. Kakak, itu apa? Xiao Yu'er bertanya. Ini menyangkut kekuatan sejati di zaman para dewa. Kekuatan itu tidak bisa diperoleh hanya dengan menginginkannya. Dibutuhkan status dan kualifikasi. Dan disinilah letak rahasia untuk mendapatkan kualifikasi tersebut. Yu'er, aku akan mengajarimu caranya, dan kau akan memahaminya bersamaku. Jika seseorang memahami hal ini, ia seharusnya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kekuasaan sejati di zaman para dewa. Seketika itu juga,
Chu Feng memberitahu Xiao Yu'er cara untuk memahaminya. Adapun cara untuk memperoleh wawasan ini, jawabannya berasal dari seluruh dunia, karena semua petunjuk tersembunyi di dalam dunia itu. Kemudian, Chu Feng duduk bersila di kehampaan, menutup matanya, dan mencoba merasakan dunia itu dengan hatinya. Xiao Yu'er melakukan apa yang diperintahkan Chu Feng, mengaktifkan kekuatan sensorik di dalam tubuhnya. Barulah saat itu mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Chu Feng memang benar. Dunia saat ini ibarat seni bela diri. Jika Anda memiliki cukup bakat, Anda dapat mempelajari sesuatu darinya, namun hal itu sangat sulit. Meskipun Xiao Yu'er awalnya bisa memahami sebagiannya, pada akhirnya ia kehilangan kemampuannya untuk melakukannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dia sentuh, jadi Xiao Yu'er menyerah. Sebaliknya, dia hanya mengamati Chu Feng dengan tenang saat itu. Melihat ekspresi serius Chu Feng saat mencoba memahami teks tersebut, senyum tipis tanpa sadar muncul di bibir Xiao Yu'er. Dia adalah putri dari klan ikan laut abadi. Dia juga memikul masa depan klan ikan laut abadi di pundaknya. Meskipun biasanya unik dan nakal, Xiao Yu'er seperti seorang gadis kecil yang riang. Pada kenyataannya, dia sudah mengetahui misinya sejak usia sangat muda. Dia juga memiliki ambisinya sendiri. Namun, setiap kali Chu Feng berada di depannya, ia kemudian akan merasa bahwa tidak ada hal lain yang penting. Asalkan dia bisa bersama Chu Feng, meskipun kita tidak melakukan apapun, itu tidak masalah. Sementara itu, jauh di dalam istana suci 7 alam, sekumpulan benda megah berdiri di udara. Sementara itu, aliran energi yang terus-menerus merembes dari tanah, naik ke udara, dan menyatu ke dalam formasi tersebut. Kekuatan itu adalah kekuatan yang memasuki sungai surgawi 7 alam selama zaman para dewa. Ini bisa digunakan untuk budidaya. Pemikirannya tepat. Apakah apa yang kudapatkan di zaman para dewa akhirnya berguna? Sambil berbicara, Jie Tianran mengeluarkan sebuah cermin perunggu kuno. Ini adalah pewarna surgawi, sesuatu yang diperoleh ketika memasuki zaman para dewa. Kultivator junior kultivasi kita berakhir saat ini. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.